Assalamualaikum anak-anak. Ya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Kita cek semangat kita dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Kemudian untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, Nina sekarang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, jadi pertemuan kita kali ini, kalau Bapak yang masuk berarti mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, baik, kita cek semangat bahasa dulu kita. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jangan jadi dirimu, asal satu jaya. Ulang ya, karena saya lihat masih loyo-loyo. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jangan dirimu, asal satu jaya. Oke, baik, sekarang. Berikutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, coba cek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah, silakan dipungut, kemudian dibuang di luar. Tong sampah di luar. Ada? Ya, dibuang silakan. Ya, baik. Waalaikumsalam. Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Saya Apa keterangannya, Saira? sakit. Oh iya, sakit. Ya, jadi kalian harus senantiasa menjaga kesehatannya, kebersihan supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran ini. Ya, supaya tetap sehat, tetap semangat karena dia. Oke. Kemudian berikutnya Bapak akan, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan tanya mengenai pembelajaran kita di pertemuan yang lalu. Masih ingat? Masih Pak. Terus di pertemuan yang lalu itu apa saja yang unsur-unsur teks persuasi? Kalimat Ada kalimat saran, kalimat ajakan, arahan, dan pertimbangan. Berikutnya, apa saja langkah-langkah dari teks persuasi? Siapa yang bisa? Siapa? Ferdin. Membaca keseluruhan isi teks. Membaca keseluruhan isi teks. Siapa lagi? Koni. Mencatat bagian-bagian penting dari teks itu. Oke, satu lagi. Saya Pak. Penayati. Memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Memahami hubungan. Oke, satu lagi siapa? Siapa yang menamakan tangan? Verb aja. Apa? Verb. Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas. Oke, baik. Jadi kemudian selain itu masih ada lagi yang pembelajaran kita yang lalu, ada 5 hal yang perlu dikuasai sebelum merumuskan teks persuasi. Apa saja? Siapa yang bisa? Denny. Mampu memahami topik. Siapa lagi? Salva. Mampu menganalisis fakta. Menganalisis fakta. Siapa lagi? Hesti. Mampu Menganalisis pendapat. pendapat. Siapa lagi? Firman. Mampu menganalisis informasi penting. Informasi penting. Siapa lagi? Sumarni. Mampu menganalisis ajakan. Oke, jadi 5 ya. Nah, itu jangan dilupa karena itu sangat penting, terutama dalam memahami teks persuasi ini. Kemudian jadi teks persuasi itu harus sangat bermanfaat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mempengaruhi kebiasaan dan pola pikir. Bisa kita mempengaruhi kebiasaan. Misalnya ada yang suka malas-malasan misalnya. Bisa kita membuat teks persuasi atau kita bisa
membuat persuasi secara lisan supaya tergerak dia, supaya tidak menjadi malas-malasan lagi kan. Nah, itu ada ajakan-ajakan di dalam itu, kita bisa mengajak teman atau siapapun misalnya mengarah ke hal yang positif. Kemudian misalnya ada yang bisa mempengaruhi keputusan. Mempengaruhi keputusan, misalnya Fardian misalnya suka nonton film film action, ya bak-bak kan. Kemudian Firman suka film animasi yang kartun kan. Nah, jadi mereka ini menentukan siapa kira-kira film apa yang mau dinonton ini. Nah, itu masing-masing bisa apa? Misalnya Firman punya kemampuan persuasi, bagus film animasi dulu yang bagus yang kita tonton. Banyak inspirasi di dalam asal yang lupa saya kecuali film action kecuali yang bagus. Nah, itu kalau ada dua hal yang berbeda itu bisa kita manfaatkan persuasi ini supaya bisa menentukan satu keputusan. Nah, misalnya persuasi dari Firman lebih baik, maka yang ditonton duluan adalah film animasi. Kalau Fardian persuasinya lebih baik, pasti yang ditonton duluan adalah film action. Iya. Paham ya? Ya. Kemudian misalnya ada contoh lain manfaatnya. Siapa yang orang tuanya petani nila? Denny, misalnya Denny. Orang tuanya petani nila. Misalnya Denny ini ingin meneruskan meneruskan usahanya. Orang tuanya membangun perusahaan menjadi perusahaan yang besar. Tiba-tiba ada investor yang ingin berinvestasi di perusahaannya dengan melihat kemampuan perusahaannya, investor tadi itu tidak jadi untuk berinvestasi, maka itu dibutuhkan persuasi. Bagaimana caranya kita mengajak, membujuk, merayu investor tadi supaya bisa menanamkan investasinya dalam perusahaan nilam, sehingga perusahaannya bisa berkembang menjadi lebih besar. Itu pentingnya teks persuasi. Paham ya? Ya. Oke. Jadi itu sudah contoh-contoh yang bisa kita ambil. Jadi dalam dalam mempelajari teks persuasi ini kita harus betul-betul memperhatikan penjelasan, kita harus betul-betul memahami supaya bisa kita menguasai dan kita manfaatkan, kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Masih semangat ya? Ya. Masih semangat? Ya. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan materi kita. Ya, di dalam materi kita teks persuasi ya. Di pertemuan kita kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.14. Coba lihat, apa 3.14 itu? Ya, struktur dan kebahasaan teks persuasi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada dua yang perlu kita capai. Yang pertama 3.14.1 apa? Menganalisis struktur kebahasaan teks persuasi. Itu yang akan kita lakukan sebenarnya. Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan. Jadi selain strukturnya yang akan dianalisis ada juga kaidah kebahasaan. Oke, kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan satu ini apa yang pertama? Ya, kedua
mengetahui kompetensi dasarnya apa, IPK-nya apa, tujuannya apa. Sekarang Bapak akan membagikan teks persuasi beserta bahan ajar. Jadi kalian ini akan membaca dengan teliti, membaca dengan seksama. Nanti sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan ajukan. Ya, seberi waktu 5-10 menit. Dibaca dengan baik, dibaca dengan teliti, pahami apa-apa dan terapkan apa-apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Terapkan. Kemudian sebentar ada pertanyaan yang akan Bapak ajukan kepada kalian. Ya, silakan dibaca. Ada tulisan yang kurang jelas? Jadi sebentar ini akan ada pertanyaan semacam kuis. Pertanyaannya itu berkaitan dengan teks yang dibaca itu.
Baca dengan teliti. Apa maksudnya? Apa topiknya? Jadi kalau ada pertanyaan sebentar ini, bisa dijawab. Ya 2 menit lagi ya. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, baik. Dari bacaan tadi, siapa yang bisa menentukan topik? Siapa yang bisa? Dina, apa topik dari teks persuasi yang dibaca Bos? Penipuan berkedok, bencana gempa bumi dan tsunami. Penipuan berkedok apa? Bencana gempa dan tsunami. Oke. Ya. Berikutnya, adakah siapa yang bisa menyebutkan informasi apa yang penting di situ? Siapa? Firman. Bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Bencana tersebut Dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Oke, siapa lagi yang bisa? Ferdi. Masyarakat harus berhati-hati terhadap pula oknum tersebut. Harus berhati-hati terhadap pula oknum tersebut. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Nur Aisyah. Masyarakat juga harus pandai dan melakukan verifikasi terlebih dahulu agar terhindar dari penipuan. Ya, jadi sebelum harus melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Ada lagi? Ya. Siapa? Pendayati. Sering beroperasi di bus kota, lampu merah dan pinggir-pinggir jalan. Apa? Coba ulang. Sering beroperasi di bus kota, lampu merah dan pinggir-pinggir jalan. Oh, jadi komplotan ini sering beroperasi di lampu merah atau di bus kota. Oke, berikutnya, adakah kaidah kebangsaan di dalam? Ada. Siapa yang bisa sebutkan? Nina. Ada kata ajakan dan bujukan. Ada kata ajakan Atau bujukan. terdapat di paragraf keberapa itu? Paragraf ketiga dan keempat. Ketiga dan Keempat. ya, coba dibaca kalimat lengkapnya. Apa yang mengandung kaidah kebangsaan ajakan itu apa coba? Masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Ya, kata ajakan apa yang ada di situ? Harus. Iya, kata harus. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Yang lain? Ini ragu-ragu. Koni, ayo. Kaidah kebangsaan yang kedua apa? Ada kata
teknis. Kata teknis apa yang ada di dalam? Coba dibaca, ada di paragraf keberapa? Paragraf keberapa? Ke paragraf ya? Coba dibaca kalimat lengkapnya. Baca kalimat lengkapnya. Coba. Oleh karena itu masyarakat juga harus pandai dan melakukan verifikasi terlebih dahulu agar terhindar dari penipuan. Ya, apa di situ kata teknis? Apa kata teknisnya di situ? Apa? Siapa yang bisa? Coba. Siapa? Firman. Organisasi dan dinas sosial. Organisasi dan dinas sosial dinas sosial ada di paragraf keberapa? Kedua, Kedua, coba dibaca. banyak organisasi atau kelompok orang yang bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka berorganisasi di bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya untuk mengatasnamakan dinas sosial. Ya. Oke, baik. Kemudian apakah kalian bisa menentukan struktur dari teks tersebut? Belum bisa? Ya. Oke, kalau belum bisa, mari kita lihat materi kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi, materi pembelajaran kita pada pertemuan ini yang pertama adalah struktur teks persuasi, yang kedua itu untuk pertemuan kita. Kalau menulis persuasi itu nanti pertemuan berikutnya. Kemudian dari struktur teks persuasi itu ada empat struktur yang membangun teks persuasi itu. Yang pertama apa? Pengenalan isu. Pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Ya, pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik. Ingat, kalau pengenalan isu itu berarti pengantar. Nah, kalau pengantar biasanya ada di paragraf berapa? Pertama. Tidak mungkin pengantar di akhir, kan? Namanya pengantar. Kemudian setelah pengenalan isu ada apa? Rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Struktur pengenalan persuasi. Iya, di dalam rangkaian argumen itu biasanya berisi fakta dan pendapat terkait isu yang dibahas di dalam. Berikutnya, setelah rangkaian argumen ada pernyataan ajakan. Nah, ini inti dari teks persuasi. Di struktur ketiga ini inti dari teks persuasi. Apa itu pernyataan ajakan? Ya, berisi ajakan pada pembaca untuk meyakini gagasan yang penulis sampaikan. Berikutnya, yang keempat ada penegasan kembali. Apa itu penegasan kembali? Ya, menegaskan pernyataan sebelumnya. Ditandai dengan kata demikianlah, demikian, oleh karena itu. Nah, jadi kalau ada muncul kata-kata ini, biasanya letaknya di paragraf terakhir, itu berarti merupakan penegasan kembali. Berikutnya, setelah struktur teks persuasi ada juga apa pertemuan kita ya? Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama apa? Menggunakan kata rujukan. Menggunakan kata bujukan. Ya, apa itu bagaimana menggunakan kata bujukan? Penulis harus menggunakan kata yang mengandung makna berbagai makna Ya, jadi di dalam teks persuasi itu, kalau kita menemukan ada kata mari, ada kata ayo,
ada kata kalau misalnya teks persuasinya tersirat, ada kata iya, ada sebaiknya, ada diharapkan, ada harus, ada perlu, dan ada hendak. Berarti ini teks persuasi ini memuat kaidah kebangsaan kata bujukannya. Iya. Kemudian setelah kata bujukan ada kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Ya, kaidah kebangsaan teks persuasi yang selanjutnya adalah kata kerja yang melibatkan respon dan perasaan terhadap suatu kejadian atau tindakan. Jadi kata kerja itu banyak jenisnya. Nah, salah satunya ini kata kerja mental. Kata kerja mental ini dia tidak berbentuk gerakan fisik, tetapi hanya hanya berupa respon dan perasaan. Misalnya kata kerja mencampur misalnya, itu kata kerja mental bukan? Bukan kan? Karena melibatkan fisik, mencampur, menebang, memungut. Tapi karena ini yang melibatkan adalah perasaan, kemudian atau berupa respon, dia cukup dengan menduga, mengira, berasumsi, menyimpulkan. Nah, itu kata kerja mental yang dimaksud. Paham ya? Ya. Oke. Selanjutnya ada kata kerja imperatif. Apa itu? Ya, kata kerja yang memiliki fungsi mempertegas kemauan atau kata perintah. Nah, ini sudah kita pelajari. Sudah pernah kita pelajari ada 3 jenis kalimat berdasarkan modusnya. Siapa yang bisa menyebutkan? 1 kalimat imperatif, terus ada kalimat apa? Interrogatif, deklaratif. Ya, deklaratif atau pernyataan, interrogatif atau pertanyaan, imperatif atau perintah. Ya, jadi ini salah satunya menggunakan ini. Kemudian, jadi di teks persuasi ini dia menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Ditandai dengan kata apa? Ada kata apa yang muncul di dalam teks persuasi? Ada kata apa? Coba lihat. Ada kata apa? Hendaknya, jadikanlah, dan waspadahlah. Nah, itu. Jadi itu kata-kata kerja imperatif. Oke, paham ya? Ya. Jangan lupa itu jenis kalimat. Kemudian yang berikutnya, selain kata kerja imperatif ada kata Teknis. kata teknis. Apa itu kata teknis? Asupan, konsumsi berkaitan dengan sarapan, itu kata teknisnya. Kalau sarapan terus dihubungkan misalnya kata teknisnya jalan raya, aspal, bisa tidak? Tidak bisa, karena itu bukan kata teknis dari topik sarapan kan? Nah, misalnya kalau berbicara tentang pasar, kata teknisnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Pasar, kata teknis apa di dalam? Bisa sayuran apa lagi? Pembeli, penjual, ada apa lagi? Ada jual, ada barang, ada jasa, apa lagi? Yang apa namanya? Yang bisa dijadikan kata teknis dalam misalnya pasar. Misalnya ada kata kios, nah, kan? Nah, itu bisa. Jadi kalau kata teknis itu dia sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kalau di luar dari topik berarti bukan kata teknis. Kalau misalnya kata dan, itu kata teknis bukan? Dan atau tetapi kata teknis bukan?
Bukan. Karena apa? Karena di mana di topik apapun dia bisa digunakan. Jadi tidak khas kata dan, kata seperti, kata atau itu tidak khas. Jadi kata teknis itu merupakan kata yang khas sesuai dengan topik yang dibahas. Paham ya? Berikutnya yang keempat, menggunakan kata penghubung argumentatif. Siapa yang tahu argumentatif itu apa? Apa itu argumentatif? Argumentasi apa itu? Apa itu argumentatif? Apa? Menggunakan kata penghubung untuk menekankan suatu gagasan atau argumen dalam suatu paragraf atau kalimat. Contohnya yaitu maka, jika, sebab, dengan demikian, karena, akibatnya, dan oleh karena itu. Iya. Jadi yang Bapak maksud tadi itu argumentatif itu artinya apa? Argumentatif itu kata dasarnya argumen itu kata dasarnya merupakan alasan-alasan yang memperkuat pendapat kita. Nah, tapi karena ini berhubungan dengan kata penghubung atau konjungsi, maka konjungsi ini berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang argumentatif. Jadi kalau dalam teks persuasi ditandai dengan kata apa atau frasa apa? Ada kata maka, terus apa lagi? Jika, apa lagi? Ya, sebab, dengan demikian, karena, akibatnya, oleh karena itu. Ini yang memperkuat kata-kata penghubung ini yang memperkuat argumentasi kita terhadap sesuatu. Paham ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjelaskan sesuatu, kemudian menggunakan kata penghubung argumentatif, maka yang digunakan kata-kata ini tadi. Kata maka, jika, sebab, dengan demikian. Nah, jadi kalau ketemu kata ini di dalam teks persuasi, berarti dia mengandung kaidah kebahasaan apa? Kalau ketemu kata maka, jika, sebab, dengan demikian, berarti dia menggunakan kaidah kebahasaan apa? Kenapa ragu-ragu? Ayo, apa? Apa? Berarti menggunakan kaidah kebahasaan penghubung argumentatif. Yang besar suaranya jangan malu-malu. Sudah benar ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima apa? Menggunakan kata perujukan. Perujukan itu maksudnya acuan kita dari mana? Acuan kita dari mana? Ya, sekarang coba dibaca apa itu kata perujukan? Ya, digunakan untuk pendahuluan sebelum menyajikan data. Ditandai dengan kata merujuk pada pendapat siapa, berdasarkan data apa, mengutip dari apa. Nah, jadi dalam teks persuasi itu ini menggunakan kata perujukan yang seperti ini. Ada contoh-contohnya. Biasanya kalau sudah pernah kita di pertemuan lalu pernah kita menganalisis teks persuasi, menentukan fakta dari menurut penelitian dari universitas. Itu merupakan kata perujukan. Menurut penelitian, berdasarkan data atau berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atau mengutip dari harian ke dari pos, itu rujukan, acuan kita dalam membangun argumentasi. Jadi ada dasarnya, tidak asal bicara, ada dasar yang membangun argumentasi kita terhadap topik yang dibahas. Paham ya? Paham? Ya. Oke. Ya. Jadi itu. Kemudian
Jangan lupa tadi ada struktur, juga ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi bagaimana tadi materinya? Ada yang belum dipahami? Sudah semua? Ataukah mungkin ada tulisannya yang kurang jelas sehingga mengurangi pemahaman kita terhadap struktur dan kaidah kebahasaan? Ada? Ya, oke. Baik. Sekarang kalau sudah paham pemahaman kalian itu, kalian tuangkan ke dalam LKPDI yang akan Bapak bagikan ini. Di sini ada lagi teks persuasi yang akan kalian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke? Paham ya? Jadi ini sebelumnya silakan dulu bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ayo susun waktunya. Ayo kurang bantu. Oke, sudah di posisi semua. Ya, jadi saya beri waktu kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya itu. Sebelum menjawab soal, pastikan nama kelompok dan nama-nama anggotanya ditulis terlebih dahulu. Ya, jadi di dalam LKPD itu ada teks persuasi yang kalian akan menentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian untuk menunjang pengetahuan kita, siapa tahu tadi ada yang lupa atau ada yang belum paham, ada yang belum mengerti 100%, bisa dibuka kembali di paket ajar yang Bapak bagikan tadi atau di buku teksnya. Itu ada juga memuat tentang bagaimana cara menentukan struktur, bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan. Itu digunakan. Ya, waktunya juga kurang lebih 30 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan silakan ditanya kepada teman kelompoknya. Kalau tidak paham juga tanya kepada gurunya. Sudah tulis nama kelompok, nama anggota sudah. Ada yang tidak dipahami maksud soal, silakan ditanya ya. Ya, ini teksnya, ini teks persuasinya. Kalian menentukan yang mana pengenalan isunya, yang mana rangkaian argumennya, yang mana pernyataan ajakannya, dan mana penegasan kembali. Nah, jadi itu dianalisis. Caranya itu kalau lupa silakan dibuka kembali pengertian pengenalan isu itu yang seperti apa. Ini saya coba. Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang isu. Nanti menjawabnya itu lihat di sini yang mana yang pengantar di sini. Mana yang pengantar? Apakah di paragraf 1, paragraf 2 atau yang lain?
Begitu juga menentukan rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu apa? Katanya struktur kedua dalam teks persuasi itu rangkaian argumen di sini berisi pendapat dan fakta. Cari yang dimana di sini memuat pendapat dan fakta. Cari di paragraf ini yang memang pendapat. Kalau ketemu pendapat dan fakta, maka berarti itu adalah rangkaian argumen. Nah, begitu juga seterusnya juga dari empat. Ya, silakan diskusi. Ya, jadi sebelum menganalisis itu harus paham dulu pengenalan isu itu apa. Kemudian setelah diketahui pengenalan isu itu apa, dicari di teks persuasi yang dianalisis. Ini maksudnya. Misalnya pengenalan, kan soalnya struktur teksnya pengenalan isu. Untuk menjawab ini pengenalan isu itu apa? Dicari pengertian dari pengenalan isu. Di mana pengertiannya, coba lihat. Di mana ada pengertian pengenalan isu? Coba cari. Nah, apa pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik. Nah, kalau misalnya adalah pengantar, maka cari di sini yang mana di teks persuasi ini yang merupakan pengantar. Yang mana pengantar? Nah, maka kalau sudah ketemu pengantarnya, maka itulah adalah pengenalan isu. Begitu juga rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu apa? Berisi pendapat dan fakta. Nah, dicari di sini yang memang kan kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, apa itu pendapat, apa itu fakta. Kalau sudah ketemu pendapat dan fakta, maka berarti paragraf itu adalah struktur apa? Struktur apa kalau sudah ketemu fakta dan pendapat itu? Struktur apa? Rangkaian argumen. Kenapa malu-malu? Sudah itu jawabannya, jangan ragu. Kalau sudah tahu ilmunya, tidak usah ragu. Begitu juga ketiga pernyataan ajakan dan keempat penegasan ilmu. Kemudian untuk kaidah kebahasaan nanti dilihat mana materinya kaidah kebahasaan, coba tunjukkan. Dibahas aja. Nah, ini kaidah kebahasaan. Kalau ketemu kata-kata ini, ayo di dalam teks ini terus ada kata sebaiknya berarti mengandung kaidah kebahasaan apa? Kalau ketemu kata mari, ayo, sebaiknya diharapkan berarti mengandung kaidah kebahasaan apa? Kata tujuan. Kemudian kalau misalnya di dalam teks ini ketemu kata menduga, mengira, berasumsi, berarti kaidah kebahasaan apa? Jawab. Kaidah kebahasaan apa? Kata kerja minta. Oke ya. Begitu juga seterusnya. Coba ada kesulitan, coba. Ya, ini ditulis dulu kelompok berapa, anggota kelompoknya siapa.
pembelajaran ini, bagaimana menentukan pengenalan isu dalam teks persuasi? Tentu harus mengetahui apa itu pengenalan isu. Nah, di situ apa pengenalan isu? Pengantar atau Iya, pengantar. Nah, dicari di sini. Dicari di teks ini yang mana yang merupakan pengantar di sini. Kan ini teksnya yang akan dianalisis. Kalau sudah ketemu berarti itu adalah pengenalan isu. Begitu juga rangkaian argumen. Rangkaian argumen apa? Definisi, fakta dan pendapat. Nah, dicari di sini. Yang mana paragraf yang memuat fakta dan pendapat. Kalau sudah ketemu maka itulah rangkaian analisis. Begitu seterusnya, pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Kemudian untuk kaidah kebahasaan, nah dilihat juga apa kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Coba dibuka. Coba lagi. Ya, situ ada kata kalau di dalam teks ditemukan mari, ayo, terus diharapkan, harus, perlu. Nah, di dalam teks ini kalau ketemu kata-kata itu berarti memuat kaidah kebahasaan apa? Kata bukan. Nah, kemudian kalau ketemu lagi kata hendaknya, jadikanlah, tolong, waspadalah di dalam sini berarti kata kerja. Ya begitu seterusnya. Ya jadi kalau dilupa penjelasan materi tadi, mungkin tidak semua ingat, bisa dibuka kembali itu bahan ajarnya supaya bisa memperkuat pemahamanmu dalam menjawab soal. Ya, silakan dibuka. Ya, dibantu temannya kalau tidak bisa. Kalau sudah mentok menjawab, dibantu berdiskusi supaya bisa melahirkan pilihan-pilihan jawaban. Kemudian penulisan diperhatikan ya, huruf besar atau huruf kapital, kemudian preposisi dan awalan itu harus bisa digunakan. Itu yang sering terjadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Kemudian tanda-tanda baca itu diperhatikan. Ini apa tanda baca itu dalam di akhir kalimat? Diperbaiki. Nah ini kenapa huruf kecil di awal kalimat? Perhatikan penulisannya. Kalau sudah ditahu ilmunya, saya yakin kalian sudah tahu ilmunya, tapi memang dalam menulis itu biasa kita lupa atau tidak fokus terhadap penulisan, makanya penulisan itu masih terdapat kesalahan-kesalahan.
Kenapa saya bilang yakin? Karena setiap materi pembelajaran itu memang harus disinggung mengenai penulisan tentang penulisan, apalagi bahasa Indonesia kan itu penting sekali. Nah, kenapa ada huruf kapital di tengah kalimat? Coba apa namanya ditulis itu diperlihatkan perbedaan yang huruf kecil dengan huruf kapital. Mungkin menurut ini huruf kecil tapi orang lain yang melihat huruf kapital. Ini juga. Kenapa huruf kecil? Perjelas huruf kapitalnya perjelas supaya yang baca itu tidak salah paham. Soalnya tulisannya bisa dibaca yang rapi, karena kalaupun benar saya mau, kalau tulisannya tidak bisa dibaca kan bagaimana kita mau menilai benar atau salah. Jadi perhatikan kesalahan penulisannya, perhatikan kerapiannya. Ya, waktu tinggal 10 menit lagi ya. Kalau ada kesulitan sekali lagi silakan ditanya. Kalau teman kelompok yang tidak mampu menjawab, tanya ke orang guru. Maksud soal tapi bukan jawabannya. Atau ada kesulitan nanti gurunya yang mengarahkan. Karena guru tidak mungkin langsung memberikan jawaban. Ya, yang coba yang lain cari kata teknisnya di mana supaya sebentar itu tinggal dipindahkan ke LKPD. Cari kata teknis yang muncul dalam teks persuasif.
Ya, pergunakan buku teksnya dengan bahan ajarnya. Tujuh menit lagi ya, dipercepat.
Ya, sudah siap? Ya. Selesai belum? Sudah. Sudah? Oke. Baik, kalau begitu sebelum kita menyajikan teks hasil pekerjaan itu secara lisan, kita akan melakukan yel dulu tiap kelompok. Ya, sudah ditahu kan gerakannya dan apa ya? Sudah? Ya. Oke. Sekarang saya beri kesempatan untuk yel kepada kelompok 2 dulu. Ya, silakan kelompok 2. Supaya kita lebih semangat untuk menyajikan hasil tes kesulitan secara lisan tadi. Kita yel dulu. Silakan kelompok 2. 1, 2, 3. Siapa kita? Kelompok 2. Siapa kita? Kelompok 2. Adakah Pancasila di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Adakah merah putih di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Tepuk tangan. Oke, bagus. Berikutnya kelompok 1. Silakan. Yel. 1 paling mantap. Kelompok 1 paling hebat, paling mantap, paling hebat. Kelompok 1 Oke, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3. Ayo, jangan mengalah. Tunjukkan semangat kalian. 1, 2, 3. Kelompok 3, Kelompok 3 selalu riang gembira. Tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang kelompok 1 silakan maju, siapa yang bersedia untuk menyajikan hasil pekerjaannya? Ya, Hesti silakan. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan 3 silakan disimak baik-baik. Kemudian setelah presentasinya, setelah dibaca presentasinya, diberikan tanggapan. Oke, silakan Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami adalah struktur teks, pengenalan isu, hasil analisis. Kita semua tahu betapa pentingnya kebersihan dan bagi kesehatan dan kenyamanan hidup. Tapi ternyata masih banyak dari kita yang belum memahami betapa besar pengaruh kebersihan terhadap hidup kita. 2. Rangkaian argumen. Hasil analisis menjaga kebersihan lingkungan selain membuat hidup kita lebih sehat juga membuat kita lebih disiplin. Selalu menjaga kebersihan akan membuat kita terbiasa untuk menerapkan kerapian. Selain itu, menjaga lingkungan yang bersih juga membantu meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir. Struktur teks, pernyataan ajakan. Hasil analisis. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memulai gerakan kebersihan lingkungan. Mulailah dengan memastikan bahwa lingkungan rumah dan sekitarnya selalu bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangan lupa untuk membersihkan lingkungan setelah melakukan aktivitas. Struktur teks, penegasan kembali. Hasil analisis, langkah-langkah kecil seperti ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Ajak juga teman dan keluargamu untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kebersihan ini. Bersama-sama kita dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggal. Mari kita lakukan sekarang juga.
kaidah kedalasan. Kata yang dianalisis, marilah. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. Kedua, mulailah. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. Tiga, mari. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. Empat, memahami. Jenis kaidah kata kerja mental. Lima, buanglah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 6. Janganlah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 7. Jangan. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 8. Lingkungan. Jenis kaidah kata teknis. 9. Sampah. Jenis kaidah kata teknis. 10. Bencana. Jenis kaidah kata teknis. 11. Banjir. Jenis kaidah kata teknis. 12. Maka. Jenis kaidah kata penghubung argumentatif. Demikian hasil diskusi dari ini. Oke, baik. Sekarang kelompok 3 silakan tanggapi penampilan dari kelompok 1. Siapa? Siapa yang bisa? Oke, silakan Denny. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 sudah benar sesuai apa yang dipahami di kelompok 3. Oh, jadi sama ya? Ya. Apa yang dipahami kelompok 1 dengan kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok 2 silakan tanggapi kelompok 1. Siapa? Ya, sama. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 sudah mengerjakan hasil diskusi yang cukup baik. Oke, baik. Ya, tutup. Silakan tutup. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3 dan 2. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2 silakan. Siapa? Oh, ini nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami yaitu soal nomor 1, struktur teks A pengenalan isu, hasil analisis. Kita semua tahu betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan dan kenyamanan hidup. Tapi ternyata masih banyak dari kita yang belum memahami betapa besar pengaruh kebersihan terhadap hidup kita. B. Rangkaian argumen. Hasil analisis. Menjaga kebersihan lingkungan selain membuat kehidupan kita lebih sehat, juga membuat kita lebih disiplin. Selalu menjaga kebersihan akan membuat kita terbiasa untuk menerapkan kerapian. Selain itu, menjaga lingkungan yang bersih juga membantu minimalisir terjadinya bencana seperti banjir. C. Pernyataan ajakan. Hasil analisis. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama melalui gerakan kebersihan lingkungan. Mulailah dengan memastikan bahwa lingkungan rumah dan sekitarmu selalu bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dan jangan lupa untuk membersihkan lingkungan setelah melakukan aktivitas. D. Penegasan ulang. Hasil analisis. Langkah-langkah kecil seperti ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Ajak juga teman dan keluargamu untuk berpartisipasi dalam gerakan kebersihan ini. Bersama-sama kita dapat membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Mari kita lakukan sekarang juga. Soal nomor 2, kaidah kebasahan. Kata yang dianalisis. 1. Marilah. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. 2. Mulailah. Jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. 3. Mari. Kata jenis kaidah kata rujukan atau ajakan. 4. Memahami. Jenis kaidah kata kerja mental. 5. Buanglah. Jenis kaidah kata kerja
kata kerja imperatif. 6. Janganlah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 7. Jangan. Jenis kaidah kata kerja imperatif. 8. Lingkungan. Jenis kaidah kata teknis. 9. Sampah. Jenis kaidah kata teknis. 10. Bencana. Jenis kaidah kata teknis. 11. Banjir. Jenis kaidah kata teknis. 12. Maka. Jenis kaidah kata penghubung argumentatif. Demikianlah hasil diskusi. Oke. Sekarang kelompok 1 silakan menanggapi penampilan dari kelompok 2. Siapa? Ya, Fardian silakan. Menurut kelompok kami penampilan dari kelompok 2 sudah tepat dalam menentukan struktur dan kaidah berbahasa. Sudah tepat dalam menentukan struktur dan kaidah. Oke, baik. Sekarang kelompok 3 silakan menanggapi. Bapak, Wilayah jawab. menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 2 menggambarkan pemahaman yang cukup baik dalam menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks terpelajar. Iya, oke. Silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Ya, sekarang giliran kelompok 3. Siapa yang bersedia maju? Siapa? Firman, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kelompok kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami, poin nomor 1, struktur teks bagian A, pengenalan isu, hasil analisis. Kita semua tahu betapa pentingnya kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan hidup. Tapi ternyata masih banyak dari kita yang belum memahami betapa besar pengaruh kebersihan terhadap hidup kita. B. Rangkaian argumen. Hasil analisis, menjaga kebersihan lingkungan selain membuat hidup lebih sehat juga membuat kita disiplin. Selalu menjaga kebersihan akan membuat kita terbiasa untuk menerapkan keterampilan. Selain menjaga lingkungan yang bersih juga membantu meminimalisir terjadinya bencana seperti banjir. C. Penataan ajakan. Hasil analisis, maka dari itu marilah kita bersama-sama memulai gerakan kebersihan lingkungan. Marilah dengan memastikan bahwa lingkungan dan sekitarmu selalu bersih. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dan jangan lupa untuk membersihkan lingkungan setelah melakukan aktivitas. D. Penegasan kembali. Hasil analisis, langkah-langkah kecil seperti ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup kita. Ajak juga teman dan keluargamu untuk turut berpartisipasi dalam gerakan kebersihan ini. Bersama-sama kita dapat membuat lingkungan kita menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Mari kita lakukan sekarang juga. Dan nomor 2, bela kebasan. Katanya analisis. Nomor 1, marilah. Jenis kaidah kata bujukan atau ajakan. Nomor 2, marilah. Jenis kaidah kata bujukan atau ajakan. Nomor 3, mari. Jenis kaidah kata bujukan atau ajakan. Nomor 4, memahami. Jenis kaidah kata kerja mental. Nomor 5, buanglah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. Nomor 6, janganlah. Jenis kaidah kata kerja imperatif. Nomor 7, jangan. Jenis kaidah kata kerja imperatif. Nomor 8, lingkungan. Jenis kaidah kata teknis. Nomor 9, sampah. Jenis kaidah kata teknis. Nomor 10, bencana. Jenis kaidah kata teknis. Nomor 11, banjir. Jenis kaidah kata teknis. Nomor 12, maka. Jenis kaidah kata penghubung argumentatif. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Sekarang kelompok 2 silakan menanggapi. Ya, Iya, Poli. Menurut kelompok kami penampilan dari kelompok 3 penyampaiannya terlalu cepat, namun
namun pelafalannya cukup jelas sehingga kami masih paham apa yang disampaikan. Oh iya. Jadi katanya cepat tapi paham. Jadi tidak perlu ulang ya? Ya. Oke. Berikut kelompok 1 silakan menanggapi kelompok 3. Ya, Ferdi. Menurut kelompok kami hasil pengambilan dari kelompok 3 sudah cukup terjadi dan kami merasa kelompok 3 sudah menguasai materi. Iya, oke. Baik. Tutup. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 sudah memberi tanggapan kepada kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kelompok 3. Oke, baik. Itu tadi penampilan setiap kelompok. Kemudian Bapak ingin tanya siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi tadi atau pembelajaran kita tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Sumarni, ayo. Hah? Apa? Ya, dari segi strukturnya pengenalan isu berada pada paragraf ke-1. Iya. Ada yang berbeda pendapatnya tidak kan? Sama semua? Iya. Kemudian siapa lagi? Apa lagi? Siapa? Koni. Rangkaian argumen berada di paragraf ke-2 dan 3. Rangkaian argumen ada di paragraf ke-2 dan 3. Oke, siapa lagi? Siapa? Fardian. Pertanyaan ajakan berada di paragraf ke-4. Pernyataan ajakan ya? Pernyataan bukan pertanyaan. Pernyataan ajakan di paragraf ke berapa? Ke-4. Oke, siapa lagi? Nur Aisyah. Kembali berada di paragraf ke-5. Iya, berada di paragraf ke-5. Oke, masih ada yang bisa menyimpulkan lagi selain itu? Masih ada Pak? Siapa? Saya. Firman. Tes persuasif tadi memiliki kaidah kebasan yaitu menggunakan kata bujukan. Menggunakan kata Bujukan. selain bujukan apa lagi? Firman, apa lagi? Kata kerja mental. Kata kerja mental, apa lagi? Menggunakan kata kerja imperatif. Ya, apa lagi? Menggunakan kata teknis. Terus Menggunakan kata penghubung argumentatif. menggunakan kata penghubung argumentatif. Oke, baik. Ya, kemudian jadi pembelajaran yang kita sudah lewati tadi itu jangan dilupa ya. Mengenai strukturnya, mengenai kaidahnya, kemudian apa-apa kata yang menandai dalam kaidah kebahasaan itu harus dipahami. Sehingga ketika kita membaca sebuah teks persuasif, kita sudah bisa melihat, sudah ada gambaran dalam pikiran kita, oh ini pengenalan isu, oh ini rangkaian argumen, oh ini pernyataan ajakan, oh ini penegasan kembali. Kemudian kalau kita melihat lagi kata-kata yang ada dalam, oh ini ada kata mulai, oh berarti ini merupakan kaidah kebahasaan, kata bujukan. Oh ini ada kata berdasarkan data, oh ternyata ini kaidah kebahasaan berupa apa? Kata perujukan. Oke ya? Oke, paham ya? Ya. Oke, baik. Kemudian dari pembelajaran kita tadi, hal-hal apa yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa sebutkan? Hal-hal apa tadi ya? Silakan Denny. Menganalisis struktur sebuah teks persuasif. Menganalisis Struktur sebuah teks persuasif. sebuah teks persuasif. Siapa lagi yang bisa? Siapa? Salma. Menganalisis kaidah kebahasaan sebuah teks persuasif. Menganalisis kaidah kebahasaan. Ada lagi yang bisa? Siapa? Ya, silakan Honi. Memahami maksud dari teks persuasif berdasarkan topik, fakta, informasi penting dan ajakan dalam teks. Iya. Ada lagi? Habis? Ya. Oke. Kemudian apa yang belum dipahami dari pembelajaran tadi? Sudah semua. Terus bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran kita? Siapa satu orang? Satu orang supaya jelas. Silakan Ferdin. Merasa tersadarkan kembali melalui kedua teks persuasif tadi. Pertama, bahwa kita harus berhati-hati ketika ada yang meminta sumbangan, bisa jadi itu adalah penipuan.
Jadi harus diverifikasi dan dipastikan terlebih dahulu agar pertimbangan yang kita berikan tepat sasaran. Ya, jadi verdict ini tadi menyimpulkan isi teks persuasi yang Bapak bagikan yang pertama mengenai tentang apa tadi topiknya? Penipuan berkedok sumbangan. Ternyata verdict menyimpulkan itu bahwa kita harus berhati-hati, harus terlebih dahulu melakukan verifikasi. Jangan sampai sumbangan yang kita berikan itu tidak tepat sasaran. Ternyata yang kita sumbang itu sama kepada penipu, bukan memang kepada korban bencana. Siapa lagi untuk teks? Ya, silakan. Siapa? Kedua, melalui teks persuasi tadi saya merasa terajak kembali akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan agar hidup lebih nyaman dan kita juga bisa menumbuhkan kedisiplinan dengan menjaga kebersihan dan sehat. Iya, itu di teks yang kedua ya, yang di LKPD. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa? Firman ya apa? Mudah dipahami dan menyenangkan. Ya, jadi ya pembelajaran tadi mudah. Dipahami dan menyenangkan. Oke, sudah paham semua kan? Ya. Oke, jadi sedikit saya menyinggung tentang materi. Ini kaidah kebahasaan ada berapa tadi yang kita pelajari? Hah? Ada berapa? Oh ini salah nomornya, seharusnya ada 6. 6 kan? Bujukan, mental, operatif, teknis. Ya, ada 6 kan? Ya. Sementara yang kalian analisis di LKPD itu ada berapa? Coba hitung berapa kaidah kebahasaan yang kalian analisis. Ada berapa? Ada 4. 4 atau 5 itu? 5? Ada yang 4, ada yang 5. Ada berapa kaidah kebahasaan yang kalian analisis di LKPD tadi? Ada berapa? Ada 5. Berarti tidak semua kan? Tidak semua disebutkan. Apa tidak semua kalian analisis? Yang kurang apa? Apa yang tidak ada di situ ada di sini? Hah? Kata teknis. Kalian tidak analisis kata teknis tadi? Ada. Coba cari yang lain apa yang tidak ada di sini? Kata perujukan. Iya. Mengapa kalian hanya 5 dapat, sementara ini 6? Karena ternyata yang kalian analisis tadi itu hanya 5 kaidah kebahasaannya tanpa ada kata perujukan. Jadi seperti itu. Teks persuasi itu tidak harus keenam-enamnya ini ada di dalam teks. Yang boleh jadi ada 2, ada 3. Itu tidak menyalahi aturan. Tidak perlu semua. Tapi harus ada yang 2 atau 3 atau lebih kaidah kebahasaan yang termuat dalam teks persuasi. Paham ya? Ya. Oke, baik. Saya kira untuk pembelajaran ini saya kira sudah cukup baik. Kalian ditanyakan sudah paham semua. Kemudian untuk tampilan PowerPoint ini sudah cukup jelas semua ya? Oke, baik. Kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana membuat teks persuasi. Kalian sudah mengerti dari pertemuan awal kita sampai pada hari ini sudah banyak ilmu yang kalian peroleh. Itu akan diterapkan dalam pembuatan teks persuasi, mulai dari dari awal unsur-unsurnya, ada fakta-faktanya, ada pendapatnya, ada apalagi strukturnya, ada kaidah kebahasaannya, terus apalagi bagaimana menganalisis informasi penting yang ada dalam itu semua kalian terapkan dan akan kalian terapkan dalam penulisan teks persuasi di pertemuan berikutnya. Oke, baik, saya pikir untuk pertemuan kita pada hari ini cukup dan silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa penutup.
untuk mengakhiri pembelajaran. Silakan, Ina. Marilah kita berdoa setelah selesai belajar. Berdoa. Selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semua. Saya akhiri Bapak Arin dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.